Assalamualaikum. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan mempresentasikan mengenai saham. Nah, adapun anggota dari kelompok 3, yaitu saya sendiri Puspitasari dan dua rekan saya Inggri Fitria Gunawan dan Mutia Indriyani Rangkuti. Baik, kepada teman-teman, selamat menyaksikan video kami. Semoga nantinya bermanfaat ya. Nah, yang pertama kita masuk ke pengertian saham. Saham merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Nah, saham ini dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak lain yang biasanya kita sebut badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Jadi, dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Kemudian, keuntungan bagi pemilik saham. Nah, apa-apa saja yang menjadi keuntungan bagi si pemilik saham, yaitu ada dividen, yang merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Jadi, dividen dapat dibagi dalam bentuk tunai maupun saham lagi, yang itu capital gain. Nah, merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Berikutnya ada resiko investasi saham. Sama seperti investasi pada umumnya, potensi keuntungan yang tinggi dari investasi saham juga diiringi dengan resiko yang tinggi. Hal ini tentu menjadi alasan mengapa investasi saham sering disebut sebagai instrumen yang high risk, high return. Nah, resiko investasi saham ini sebenarnya apa gitu? Nah, jadi resiko investasi saham ini merupakan sesuatu yang melekat atau tidak dapat dipisahkan dari kegiatan investasi saham. Rencana investasi sebaiknya juga bukan hanya memikirkan soal keuntungan, tapi juga risiko yang menyertainya. Karena kita kembali lagi ke pernyataan, yaitu investasi saham itu merupakan instrumen yang high risk, high return. Jadi kita juga tidak hanya memikirkan soal keuntungan, tapi juga memikirkan risiko yang menyertainya. Kemudian nih, mengingat semakin tingginya keuntungan yang diperoleh dari investasi, maka kan tadi sudah dikatakan bahwa akan semakin tinggi pula risiko yang didapi. Nah, risiko investasi saham ini perlu diketahui oleh investor sebagai salah satu pertimbangan sebelum mengambil keputusan investasi. Tanpa pengetahuan soal risiko, investasi saham bisa berujung kepada kekecewaan, kemarahan, hingga penyesalan. Nah, untuk itu ketika kita ingin melakukan investasi, kembali lagi seperti tadi, jangan hanya memikirkan soal keuntungan, tapi juga risiko yang menyertai. Nah, setelah mengetahui apa itu risiko investasi saham, berikutnya kita akan membahas mengenai apa saja yang menjadi risiko ketika kita berinvestasi saham. Nah, untuk itu investor perlu tahu apa aja yang menjadi risiko ketika berinvestasi saham. Yang pertama itu ada capital loss. Nah, capital loss ini merupakan kebalikan dari capital gain. Nah, risiko inilah yang biasanya dialami pertama kali oleh pemegang saham. Ini terjadi ketika harga jual lebih rendah dibandingkan harga beli. Contohnya misalnya kita beli saham PTX, satu lotnya 75.000. Nah, ternyata ketika kita jual, itu terjadi capital loss, yaitu harga jual lebih rendah dibandingkan harga beli. Jadi ketika tadi harga belinya 75.000 misalnya, nah kita ternyata menjualnya ketika harga sahamnya itu lagi turun, misalnya contohnya jadi 72.000. Nah, itu namanya capital loss. Kemudian ada suspend. Nah, maksud dari risiko ini tuh adalah saham terkena suspend atau diberhentikan perdagangannya oleh bursa efek. Nah, jadi dengan begitu, para investor itu tidak dapat melakukan aktivitas saham apapun atau tidak bisa menjual sahamnya hingga suspendnya dicabut dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
Nah, yang pertama tadi capital loss, kemudian kedua ada suspend, yang ketiga ada likuidasi. Resiko investasi saham ini terjadi apabila sebuah perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh investor saham tersebut dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau dibubarkan. Dalam kondisi ini, pemegang saham adalah pihak yang mendapatkan giliran terakhir untuk mendapatkan haknya setelah perusahaan memenuhi kewajiban kepada pihak lain seperti kreditur. Jadi misalnya ini kan bangkrut. Nah, jadi pemegang saham itu adalah orang terakhir yang akan mendapatkan haknya. Jadi akan didahulukan dulu pihak-pihak lain, contohnya seperti kreditur. Nah, secara teori, pemegang saham itu akan mendapatkan sisa dari harta yang dimiliki oleh perusahaan setelah menyelesaikan kewajiban. Namun, apabila tidak ada sisa lagi, pemegang saham tidak akan memperoleh hasil dari likuidasi tersebut. Nah, untuk menghindari risiko investasi saham ini, tentu investor harus memantau perkembangan perusahaan secara berkala. Nah, perusahaan yang mengalami masalah hingga berpotensi bangkrut biasanya mendapatkan perhatian luas dari berbagai pihak seperti bursa hingga media massa. Risiko yang berikutnya adalah tidak mendapat dividen. Nah, perusahaan akan membagikan dividen jika operasi perusahaan menghasilkan keuntungan. Namun jika perusahaan mengalami kerugian, maka tidak ada dividen yang dapat dibagikan. Nah, jadi itu beberapa risiko saham. Yang pertama tadi ada capital loss, kemudian suspend, berikutnya likuidasi, berikutnya tidak mendapatkan dividen. Nah, tentu dari beberapa risiko saham tadi, untuk mengantisipasinya, investor perlu melihat secara berkala bagaimana perkembangan perusahaan sehingga tidak terjadi risiko yang tidak diinginkan. Baik, selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi harga saham. Nah, yang dimana fluktuasi ataupun naik dan turunnya harga saham dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan atas saham itu sendiri. Supply dan demand tersebut terjadi dikarenakan banyak faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kinerja perusahaan dan di mana perusahaan tersebut bergerak. Ya, jadi ada beberapa faktor nih teman-teman. Yang pertama itu faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal yang di mana berkaitan dengan kondisi yang bersifat makro. Nah, maksudnya itu gimana ya? Maksudnya yang bersifat makro itu seperti suku bunga, inflasi, nilai tukar, dan faktor-faktor non-ekonomi seperti kondisi sosial dan politik, serta faktor lainnya. Selanjutnya itu ada jenis saham. Nah, jenis saham itu apa-apa aja? Yang pertama ada saham biasa, yang kedua ada saham atas nama, yang ketiga saham atas tunjuk, yang keempat ada saham preferen. Oke, baik, kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama itu ada saham biasa. Saham biasa juga sering disebut sebagai common stock. Nah, yang dimana common stock ini merupakan suatu bentuk saham sebagaimana dipahami oleh masyarakat umumnya, yaitu sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Gambarannya misalnya wujud saham ini adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah bagian dari pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Saham inilah yang paling menarik bagi emiten maupun investor. Baik, yang kedua, saham atas nama atau off-name registered stock, yang dimana saham ini merupakan saham yang nama pemiliknya sudah tertera di dalamnya. Nama pemiliknya yang tertera merupakan bukti pemegangnya. Yang ketiga, saham atas tunjuk, yang dimana tender atau bearer stock. Nah, dalam saham ini tidak disebutkan nama pemiliknya. Pemegangnya adalah pemilik yang terlegitimasi atas saham tender.
Nah, yang keempat teman-teman, saham preferen. Saham preferen ini merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham. Karakteristik sahamnya seperti mewakili kepemilikan ekuitas tanpa tanggal jatuh tempo, adanya hak dividen. Adapun persamaannya dengan obligasi terletak pada 3 hal, ada klaim atas laba, dividennya tetap selama masa berlaku dari saham tersebut, serta memiliki hak tebus dan dapat dipertukarkan dengan saham biasa. Selanjutnya ada fungsi saham secara yuridis. Apa ya kira-kira fungsi saham secara yuridis? Teman-teman ada yang tahu belum? Ada yang tahu atau belum ya? Oke, kita bahas ya. Nah, saham sebagai bagian dari modal. Pada dasarnya saham itu merupakan modal. Sehingga dapat dikatakan bahwa tiap saham merupakan bagian dari modal yang menjelma dalam bentuk saham. Kemudian, saham itu sebagai tanda anggota. Mengapa demikian? Karena setiap orang yang akan ikut serta sebagai anggota dalam kerjasama perseroan diwajibkan untuk memberikan pemasukan sejumlah uang ke dalam perseroan. Dan pemasukan inilah yang diperhitungkan dalam bentuk saham. Saham sebagai legitimasi merupakan saham sebagai surat berharga yang menunjukkan pemegangnya ini sebagai orang yang berhak untuk menuntut segala hak yang melekat pada surat saham itu. Nah, teman-teman, sekian dulu ya pembahasan kita kali ini mengenai saham. Nantikan pembahasan materi selanjutnya di video-video berikutnya. Sampai jumpa.